Apa yang akan kau lakukan jika malam pernikahanmu berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir? Maya terbangun di tengah malam, hanya untuk menyadari bahwa pria yang bersamanya bukanlah suaminya, melainkan sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius, dan jauh lebih berbahaya. Langit sore itu mendung, seolah memperingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Maya berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin, menatap dirinya sendiri dengan gaun putih yang terasa terlalu sempurna untuk tubuhnya. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena bahagia, ada perasaan aneh di dada, seperti firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Dia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. "Kau cantik sekali, Nak," kata ibunya, membenarkan, veil di kepalanya dengan lembut. Tapi senyum wanita itu tampak dipaksakan, seperti dia juga merasakan sesuatu yang tidak beres. Dion sudah menunggu di altar. Maya melihatnya dari jendela kamar, berdiri tegak di bawah tenda putih yang dihiasi bunga-bunga segar. Dia tampak tampan, dengan setelan hitam dan dasi merah marun. Senyumnya begitu tulus, membuat Maya lupa sejenak akan rasa gelisahnya. Mereka telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun, 8 tahun penuh cinta, pertengkaran, dan pengorbanan. Hari ini adalah puncak dari semuanya. Namun, ketika Maya berjalan menyusuri lorong gereja, angin dingin tiba-tiba menerpa tubuhnya. Itu aneh, karena pintu gereja tertutup rapat. Dia menoleh ke arah altar, dan sesuatu menarik perhatiannya. Di belakang Dion, ada bayangan samar yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Seperti seseorang yang berdiri diam tanpa suara, hanya diam-diam mengamati. Maya berkedip, mencoba memfokuskan pandangannya. Ketika ia membuka mata lagi, bayangan itu hilang. Dia ragu sejenak, tapi para tamu mulai bersorak pelan, dan musik organ mengalun semakin keras. Maya melanjutkan langkahnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya. Setelah semua, ini adalah hari bahagianya. Dia tidak boleh membiarkan hal-hal kecil mengganggunya. Di altar, Dion menggenggam tangannya. Sentuhannya hangat, tapi ada sesuatu yang aneh, seperti ada energi lain yang mengalir dari tubuhnya. "Kamu baik-baik saja?" bisik Dion, suaranya rendah namun penuh perhatian. Maya mengangguk cepat, tersenyum tipis. "Ya, aku hanya sedikit gugup." Upacara berlangsung lancar. Pendeta membacakan doa-doanya, dan mereka saling mengucapkan janji. Ketika Dion mengucapkan kata-kata "aku bersedia", suaranya terdengar lebih dalam daripada biasanya. Seperti ada dua suara yang bergema bersamaan. Maya menggelengkan kepala, mencoba menghilangkan perasaan aneh itu. Dia mengucapkan janjinya sendiri dengan suara gemetar, tapi tetap terdengar tulus. Setelah cincin dipertukarkan, mereka resmi menjadi suami istri. Para tamu bertepuk tangan, dan sorak-sorai kebahagiaan memenuhi ruangan. Dion memeluk Maya dengan erat, dan untuk sesaat dia merasa aman. Namun, ketika dia menoleh ke arah kursi kosong di barisan belakang, dia melihat sesosok pria berdiri di sana. Pria itu mirip Dion, tapi wajahnya lebih pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum tipis tanpa emosi. Maya menahan napas, tetapi ketika dia berkedip lagi, pria itu sudah menghilang. "Ada apa?" tanya Dion, melihat ekspresi Maya yang berubah. Tidak ada apa-apa," jawab Maya, mencoba tersenyum. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu Dion tentang apa yang dilihatnya. Lagi pula, ini adalah hari bahagia mereka. Dia tidak ingin merusaknya dengan pikiran-pikiran aneh. Pesta resepsi berlangsung meriah. Musik berdentang keras, orang-orang tertawa dan menari. Maya dan Dion duduk di meja utama, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman. Semua tampak sempurna, sampai Maya merasakan dingin yang menusuk di punggungnya. Dia menoleh ke arah kursi kosong di sudut ruangan, dan sekali lagi dia melihat sosok itu. Pria yang mirip Dion, tapi bukan Dion. Kali ini dia tidak bisa mengabaikannya. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Dia berusaha menenangkan diri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanya stres atau kelelahan. Tapi ketika dia melihat Dion tersenyum padanya dari seberang meja, dia merasa ada sesuatu yang tidak sesuai. Apakah ini benar-benar Dion? Atau ada sesuatu yang lain? Malam semakin larut dan pesta pun usai. Maya dan Dion akhirnya tiba di kamar hotel.
tempat mereka akan menghabiskan malam pertama mereka sebagai suami istri. Ketika Dion menutup pintu kamar, dia tersenyum lebar dan menghampiri Maya, memeluknya dengan erat. "Akhirnya kita berdua," katanya, suaranya penuh kasih sayang. Namun, ketika Maya menatap wajahnya, dia merasakan keanehan yang sama. Ada sesuatu yang tidak pas, seperti ada dua orang di dalam satu tubuh. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi ketika Dion berbisik, "Aku mencintaimu," suaranya terdengar berbeda, lebih dalam, lebih berat, seperti ada dua suara yang berbicara bersamaan. Maya mencoba menepis pikiran-pikiran itu. Ini adalah malam pernikahan mereka, dan dia tidak ingin merusaknya dengan ketakutan yang tidak berdasar. Tapi, saat dia menutup matanya, firasat buruk itu semakin kuat. Sesuatu akan terjadi malam ini, sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Dan ketika Maya terbangun tengah malam, dia melihat Dion berdiri di sudut kamar, wajahnya pucat pasi. Suaranya datar saat dia berkata, "Aku harus pergi." Itulah awal dari mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Maya terbangun dengan napas tersengal-sengal. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya masih kabur oleh sisa-sisa mimpi yang membingungkan. Dia merasakan dingin yang menusuk di kamar hotel itu, meski AC tidak dinyalakan. Sesuatu mengganggunya, suara langkah kaki pelan yang berdetak seperti denyut nadi. Dia menoleh ke samping, tempat tidur di sebelahnya kosong, Dion tidak ada di sana. Maya mendongak dan melihatnya berdiri di sudut kamar, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Mata Dion tampak kosong, tanpa cahaya atau emosi. Bibirnya bergerak perlahan, mengeluarkan suara datar yang membuat bulu kuduk Maya merinding. "Aku harus pergi," katanya. Suaranya seperti bergema dari kejauhan. Bukan suara Dion yang biasa ia kenal. Lebih dalam, lebih asing. "Dion?" Maya mencoba bangkit dari tempat tidur, suaranya gemetar. "Ada apa? Kamu baik-baik saja?" Tapi Dion tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, diam seperti patung, matanya tertuju pada Maya dengan tatapan kosong. Ketika Maya akhirnya berhasil berdiri dan melangkah mendekatinya, sosok itu lenyap begitu saja. Hanya udara dingin yang tersisa, seperti jejak tak kasat mata. Jantung Maya berdebar kencang. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah efek dari kelelahan setelah hari yang panjang. Mungkin dia hanya bermimpi. Tapi ketika dia memeriksa pintu kamar, pintu itu masih terkunci dari dalam. Tak ada cara bagi Dion untuk keluar tanpa melewati pintu itu. Pagi datang dengan lambat, membawa cahaya suram dari balik tirai tebal. Maya duduk di tepi tempat tidur. Tubuhnya lemas karena kurang tidur. Dia menyalakan lampu di samping tempat tidur dan melihat jam tangan di lengan kirinya. Sudah pukul 7 pagi. Biasanya Dion sudah bangun lebih awal dan mulai merencanakan hari mereka. Namun kali ini, tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Telepon di meja samping tempat tidur berdering tiba-tiba, membuat Maya tersentak. Dia ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Suara di ujung telepon adalah wanita dari resepsi hotel. "Bu Maya, ada kabar buruk tentang Pak Dion," kata wanita itu dengan nada hati-hati. Maya merasa darahnya berhenti mengalir. "Apa maksud Anda? Apa yang terjadi?" Wanita itu terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Mobil yang membawa Pak Dion dari gereja ke hotel mengalami kecelakaan parah semalam. Kami baru menerima kabar dari polisi. Maafkan kami, Bu. Pak Dion meninggal di lokasi kejadian." Maya terdiam, telepon jatuh dari tangannya. Dunia terasa berputar, dan suara-suara di sekitarnya menjadi samar. Dia mencoba bernapas, tapi rasanya seperti ada beban besar yang menekan dadanya. Ini tidak mungkin. Dia melihat Dion semalam. Dia berbicara dengannya. Bagaimana bisa Dion meninggal sebelum mereka bahkan sampai di hotel? Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Maya akhirnya mengenakan pakaiannya dan turun ke lobi hotel. Polisi sudah ada di sana, sedang berbicara dengan manajer hotel. Wajah mereka muram, dan Maya langsung tahu bahwa kabar itu benar. Dengan suara gemetar, dia bertanya, "Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada kesalahan?" Salah satu polisi, seorang pria paruh baya dengan rambut abu-abu, menggeleng pelan. "Maafkan kami, Bu. Berdasarkan rekaman CCTV di jalan tol, mobil yang membawa Pak Dion mengalami kecelakaan fatal sekitar pukul 8 malam kemarin. Tidak ada yang selamat." Maya merasa kakinya goyah. Dia menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Pukul 8 malam? Tapi bagaimana mungkin?
Dia pasti bersama Dion setelah itu. Dia ingat dengan jelas bagaimana mereka masuk ke kamar hotel bersama-sama, bagaimana mereka tertawa dan berbicara tentang masa depan mereka. Lalu, siapa yang dia lihat di sudut kamar tengah malam itu? "Apakah ada yang salah, Bu?" tanya polisi. Itu melihat ekspresi Maya yang bingung. Maya menggeleng cepat. Tidak ada apa-apa. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang dialaminya semalam. Tidak ada yang akan percaya padanya. Sore harinya, Maya kembali ke rumah dengan perasaan kosong. Rumahnya yang dulunya penuh dengan kenangan indah bersama Dion kini terasa seperti ruang hampa tanpa warna. Dia duduk di sofa, memandangi foto-foto mereka di dinding. Setiap senyum Dion di foto-foto itu terasa menusuk, seperti sebuah pengingat akan kenyataan yang tidak bisa ia terima. Namun, ketika malam tiba, suasana di rumah berubah. Udara di sekitar Maya terasa semakin dingin, meski tidak ada angin yang masuk. Dia mendengar suara langkah kaki lagi, sama seperti yang dia dengar di hotel semalam. Langkah-langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Maya menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, dia melihat sesuatu di cermin di dinding. Di balik bayangannya, ada sosok lain, seorang pria yang mirip Dion, tapi wajahnya pucat dan matanya hitam pekat. Sosok itu tersenyum tipis. Sebelum menghilang begitu saja, Maya berteriak keras, menutup wajahnya dengan tangan. Dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, siapa atau apa yang dia lihat semalam di hotel. Mengapa Dion berkata, "Aku harus pergi," seolah-olah dia tahu nasibnya. Dan yang paling penting, siapa yang benar-benar bersamanya di malam pernikahan itu? Ketika dia akhirnya berbaring di tempat tidur, dia menyadari satu hal. Dion mungkin sudah meninggal sebelum mereka bahkan sampai di hotel. Tapi jika itu benar, lalu siapa yang bersamanya di kamar hotel semalam? Siapa yang memeluknya, tersenyum padanya, dan berbicara dengannya? Dan mengapa dia merasa bahwa jawaban atas semua pertanyaan itu justru lebih menakutkan daripada kebenaran tentang kematian Dion? Beberapa hari setelah pemakaman Dion, Maya masih belum bisa menerima kenyataan. Dia berjalan di sekitar rumah seperti hantu, matanya kosong, dan pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Setiap kali dia menutup mata, bayangan Dion atau sesuatu yang mirip Dion selalu muncul di benaknya. Tapi entah bagaimana, wajah itu selalu terasa salah. Dia mulai menghindari cermin. Ada sesuatu tentang pantulan dirinya sendiri yang membuatnya merinding. Setiap kali dia melihat bayangannya, dia merasa seperti ada seseorang di baliknya, memperhatikannya. Temas suara. Sunpon malam ini ketika dia berdiri di depan wastafel kamar mandi, dia tidak bisa menghindar lagi. Cermin itu ada tepat di hadapannya, dan dia tahu dia harus menghadapinya cepat atau lambat. Maya mencuci mukanya dengan air dingin, berusaha membersihkan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Ketika dia mendongak untuk mengeringkan wajahnya dengan handuk, dia melihat sesuatu di cermin. Awalnya, dia pikir itu hanya imajinasinya. Bayangannya tampak sedikit bergeser dari gerakan tubuhnya. Tapi semakin lama dia menatap, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Di belakang bayangannya, ada sosok lain. Seorang pria yang mirip Dion, tapi bukan Dion. Wajahnya lebih pucat, matanya hitam pekat, dan senyumnya tipis namun menusuk. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam-diam memperhatikan Maya dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya merinding. Maya menoleh cepat ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika dia kembali menatap cermin, sosok itu sudah menghilang. Dia merasakan napasnya tersengal-sengal dan keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Apakah dia benar-benar melihatnya? Atau ini hanya halusinasi akibat trauma? Malam itu, suara langkah kaki pelan kembali terdengar di lorong. Maya duduk di tempat tidur dengan lampu meja menyala, mencoba membaca buku untuk mengalihkan perhatian. Tapi suara itu terus datang, semakin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Dia menahan napas, tangannya gemetar saat ia meraih gagang pintu. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya bergetar, tidak ada jawaban. Dia membuka pintu perlahan, tapi lorong itu kosong. Hanya udara dingin yang menyelimuti tubuhnya. Dia menutup
pintu kembali, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah efek kelelahan. Namun, ketika dia kembali ke tempat tidur, dia melihat sesuatu di sudut kamar, sebuah bayangan samar yang perlahan-lahan mengambil bentuk. Sosok itu mirip Dion, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya lebih redup, seperti separuh nyata dan separuh transparan. Dia berdiri di sana, diam tanpa suara, hanya menatap Maya dengan mata yang kosong. "Apa maumu?" bisik Maya, suaranya nyaris tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan Maya dalam kegelapan. Pagi harinya, Maya memutuskan untuk mencari jawaban. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Dia mulai menggeledah barang-barang Dion di rumah, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Di laci meja kerja Dion, dia menemukan sebuah album foto tua yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Album itu penuh dengan foto-foto masa kecil Dion. Ada satu foto yang menarik perhatiannya. Foto Dion bersama seorang anak laki-laki lain yang wajahnya sangat mirip dengannya. Mereka tampak seperti saudara kembar. Maya mengingat cerita yang pernah disampaikan ibu Dion beberapa tahun lalu, bahwa Dion memiliki saudara kembar bernama Daniel yang meninggal dalam kecelakaan tragis saat mereka masih kecil. Namun, ada sesuatu yang aneh di foto itu. Di belakang Dion dan Daniel, ada bayangan samar yang tidak sesuai dengan cahaya di sekitarnya. Bayangan itu terlihat seperti orang dewasa, tapi wajahnya tidak jelas. Maya merasakan firasat buruk ketika dia menatap bayangan itu. Dia membalik halaman album, dan di halaman berikutnya ada catatan tangan Dion yang ditulis di sela-sela foto. Aku tidak pernah bisa melupakannya. Dia selalu ada di sini, bahkan setelah semua ini waktu. Aku tahu dia tidak pernah benar-benar pergi. Tidak ada nama yang disebutkan dalam catatan itu. Tapi Maya tahu bahwa Dion sedang berbicara tentang Daniel. Dia mulai menyadari bahwa ada hubungan antara bayangan di cermin, suara-suara di malam hari, dan saudara kembar Dion yang telah meninggal. Tapi apa hubungan itu? Dan apakah Daniel lah yang ada di malam pernikahan mereka? Malam itu, Maya tidur. Demikian inan lampu menyala. Dia tidak ingin mengambil risiko apapun. Namun ketika dia terbangun tengah malam, dia menemukan lampu itu mati. Udara di kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Dan dia bisa merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Dia membuka matanya perlahan. Dan di sana, di sudut kamar, ada sosok itu lagi. Kali ini, dia bisa melihatnya lebih jelas. Pria itu mirip Dion, tapi wajahnya lebih pucat, matanya hitam dan bibirnya tersenyum tipis. Dia bergerak perlahan ke arah Maya, setiap langkahnya seperti bergema dalam keheningan. "Aku tidak akan pergi," katanya. Suaranya datar, namun menusuk. Maya menjerit keras, menutup wajahnya dengan tangan. Ketika dia membuka matanya lagi, sosok itu sudah menghilang. Tapi dia tahu satu hal. Daniel lah yang ada di malam pernikahan mereka. Dan dia tidak akan pergi begitu saja. Maya tidak bisa tidur sama sekali setelah kejadian malam itu. Sosok Daniel atau apapun itu terus menghantui pikirannya. Dia merasa seperti ada seseorang yang selalu mengamati setiap gerakannya, bahkan ketika dia berada sendirian di rumah. Suara langkah kaki pelan terdengar di lorong, dan bayangan-bayangan aneh terlihat di sudut matanya, hilang begitu dia mencoba menangkapnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Maya memutuskan untuk mencari jawaban dengan cara apapun yang bisa dia lakukan. Dia mulai menyelidiki lebih dalam tentang masa lalu Dion, terutama tentang saudara kembarnya, Daniel. Di ruang kerja Dion, Maya menemukan kotak tua yang tertutup rapat di bagian belakang lemari. Kotak itu penuh debu, seolah sudah lama tidak dibuka. Ketika dia membukanya, dia menemukan surat-surat lama yang ditulis oleh Dion kepada dirinya sendiri. Surat-surat itu tampak seperti jurnal pribadi, tapi ada satu surat yang menarik perhatiannya. Surat yang ditulis beberapa bulan sebelum mereka bertemu. "Kepada diriku sendiri, sekarang aku tahu bahwa kecelakaan itu bukanlah kecelakaan biasa. Aku melihatnya lagi hari ini, bayangan hitam yang mengikutiku sejak kecelakaan Daniel. Aku mencoba mengabaikannya, tapi dia selalu ada, bisikan-bisikan halus yang hanya aku yang bisa dengar.
Aku takut, karena aku tahu dia tidak akan pergi. Dia ingin sesuatu dariku, tapi aku tidak tahu apa. Maya membaca surat itu berulang kali, mencoba memahami maksudnya. Kecelakaan apa? Apa yang Dion maksud dengan bayangan hitam, dan siapa yang dia takuti? Di halaman berikutnya, Dion menulis, "Aku membuat kesalahan. Aku memohon bantuan pada sesuatu yang tidak seharusnya aku ganggu. Aku hanya ingin melindungi Maya, tapi aku khawatir ini akan menjadi akhir bagiku. Jika sesuatu terjadi padaku, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintainya lebih dari apapun. Jagalah dia. Jangan biarkan dia tahu apa yang telah kulakukan." Maya merasakan dingin menjalar di tulang punggungnya. Apa yang Dion lakukan? Mengapa dia merasa perlu melindungi Maya dengan cara yang begitu misterius? Dan apakah ini ada hubungannya dengan Daniel? Penasaran dengan cerita kecelakaan yang disebutkan dalam surat itu, Maya memutuskan untuk mengunjungi Ibu Dion. Wanita itu tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tempat di mana dia dan Dion tumbuh dewasa. Ketika Maya tiba, Ibu Dion tampak lelah, wajahnya penuh kerutan yang semakin dalam setelah kematian putranya. "Ibu, aku butuh tahu sesuatu," kata Maya, suaranya penuh keteguhan, "tentang Dion dan Daniel." Ibu Dion menghela napas panjang, seolah tahu bahwa pertanyaan ini akan datang suatu hari nanti. "Itu adalah kecelakaan yang sangat buruk," katanya, matanya berkaca-kaca. Daniel dan Dion sedang bermain di dekat sungai saat mereka masih anak-anak. Daniel terpeleset dan jatuh ke air. Dion mencoba menyelamatkannya, tapi dia tidak berhasil. Setelah itu, Dion selalu mengatakan bahwa dia melihat Daniel di sekitarnya, meskipun kami semua tahu itu tidak mungkin. Maya merasakan firasat buruk mendengar cerita itu. Apakah Dion pernah melakukan sesuatu setelah kecelakaan itu? Sesuatu yang aneh? Ibu Dion ragu sejenak sebelum menjawab. Ada masanya Dion sering keluar malam-malam, pergi ke tempat-tempat yang tidak kami kenal. Dia bilang dia hanya ingin berbicara dengan Daniel. Tapi aku tidak pernah benar-benar percaya padanya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya setelah kecelakaan itu. Dia lebih pendiam, lebih gelisah. Maya merasa ada potongan puzzle yang mulai tersusun. Dion pasti melakukan sesuatu, mungkin sebuah perjanjian atau ritual, untuk menghadirkan Daniel kembali. Tapi jika itu benar, maka apa harga yang harus dibayar? Dan bagaimana ini berkaitan dengan malam pernikahan mereka? Malam itu, Maya kembali ke rumah dengan pikiran yang semakin kacau. Dia mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang kecelakaan Daniel dan apa yang Dion lakukan setelahnya. Di tengah penelusurannya, dia menemukan sebuah buku tua yang tersembunyi di balik rak buku di ruang kerja Dion. Judulnya adalah Ritual Pemanggilan Jiwa. Buku itu penuh dengan simbol-simbol aneh dan instruksi yang sulit dimengerti. Tapi satu hal yang jelas, ini adalah buku tentang ilmu hitam. Maya membalik-balik halaman-halamannya hingga menemukan sebuah bab yang berjudul Pertukaran Jiwa. Di situ dijelaskan bahwa dengan menggunakan ritual tertentu, seseorang bisa memanggil jiwa orang lain untuk mengambil alih tubuh mereka. Namun, konsekuensinya adalah jiwa asli akan terperangkap di dunia antara kehidupan dan kematian. Maya merasa dadanya sesak. Dia mulai menyadari bahwa Dion mungkin telah melakukan ritual ini untuk melindungi Maya. Tapi jika itu benar, maka siapa yang bersamanya di malam pernikahan itu? Apakah itu Daniel yang mengambil alih tubuh Dion? Atau mungkin Dion sendiri yang sudah tidak ada lagi? Malam semakin larut dan udara di rumah semakin dingin. Maya duduk di sofa, memegang buku tua itu erat-erat. Dia mendengar suara langkah kaki pelan di lorong, seperti biasa. Tapi kali ini, suara itu berhenti tepat di depan pintu ruang tamu. "Kamu, tidak boleh terus mencari tahu," kata suara itu. Datar namun menusuk. Maya menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, di cermin di seberang ruangan, dia melihat sosok itu lagi. Pria yang mirip Dion, tapi bukan Dion. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan senyumnya tipis namun menyeramkan. "Apa maumu?" tanya Maya, suaranya gemetar. "Kamu harus berhenti," katanya, suaranya bergema seperti dua orang yang berbicara bersamaan. "Atau kamu akan menyesal." Sebelum Maya bisa menjawab, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Maya dalam kegelapan.
Dia tahu satu hal, Daniel lah yang ada di malam pernikahan mereka. Dan dia tidak akan tinggal diam jika Maya terus mencari jawaban. Namun, Maya tidak bisa berhenti. Dia harus tahu kebenarannya, meskipun itu berarti membahayakan nyawanya sendiri. Setelah malam itu, Maya merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Dia tidak bisa tidur dengan tenang, karena mimpi-mimpinya terus dibayangi oleh sosok Dion, atau mungkin Daniel. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat wajah pucat itu, senyum tipis yang menusuk, dan mata hitam pekat yang kosong. Namun, malam ini berbeda. Ketika Maya akhirnya tertidur dalam kelelahan total, dia bermimpi tentang sebuah tempat asing. Itu adalah padang rumput luas yang diterangi cahaya bulan redup. Udara di sana dingin, tapi tidak terlalu menakutkan. Ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Rasanya seperti berada di antara dunia nyata dan dunia lain. Di kejauhan, dia melihat seseorang berdiri di bawah pohon besar. Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa orang itu adalah Dion. Tapi kali ini, Dion tampak berbeda. Wajahnya lebih muda, lebih bahagia, dan matanya bersinar seperti dulu saat mereka pertama kali jatuh cinta. Maya merasa lega untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Dion, panggilnya. Suaranya bergetar tapi penuh harapan. Dion tersenyum lembut, tapi ada kesedihan mendalam di matanya. Maya, katanya, suaranya jernih namun terdengar seperti datang dari jauh. Aku sudah menunggumu. Kamu benar-benar... Dion, kan? Tanyanya ragu, takut bahwa ini hanya ilusi lain. Dion mengangguk pelan. Ya, aku Dion. Tapi aku tidak punya banyak waktu lagi. Kamu harus mendengarkan aku dengan baik. Maya merasa perasaannya campur aduk, antara kebahagiaan melihat Dion dan ketakutan akan apa yang akan dikatakannya. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Dion menghela napas panjang, seolah berat untuk menjelaskan. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka, Maya. Aku mencoba melindungimu dengan cara yang salah. Aku memanggil Daniel kembali, tapi aku tidak tahu bahwa dia akan mengambil alih segalanya. Jadi, siapa yang bersamaku di malam pernikahan kita? Tanya Maya, suaranya gemetar. Itu bukan aku, jawab Dion, matanya menunduk. Itu Daniel. Dia menggunakan tubuhku untuk mendekatimu. Dia selalu iri padaku, pada kehidupanku. Dan sekarang, dia tidak akan melepaskanmu. Maya merasa seperti dadanya diremas. Dia ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Lalu, bagaimana caraku membebaskanmu? Bagaimana aku bisa mengembalikan semuanya seperti dulu? Dion menggeleng pelan. Tidak ada cara untuk mengembalikan semuanya. Tapi kamu harus memutuskan, Maya. Kamu harus memilih antara aku dan Daniel. Jika kamu memilih aku, maka kamu harus membayar harganya. Apa harganya? Tanya Maya. Suaranya hampir berbisik. Nyawamu, jawab Dion, tanpa ragu. Hanya dengan cara itu, aku bisa bebas dari kutukan ini. Maya terdiam. Dia tidak bisa memproses semua ini. Dia mencintai Dion lebih dari apapun. Tapi apakah dia siap mengorbankan nyawanya sendiri? Sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Dion melangkah mundur. Tubuhnya mulai memudar seperti asap. Kamu harus pergi sebelum dia datang, katanya cepat. Suaranya semakin samar. Dia sedang mengamati kita, Maya. Jangan biarkan dia menemukanmu. Tunggu, teriak Maya, mencoba meraih Dion. Tapi dia sudah hilang, meninggalkan Maya sendirian di padang rumput yang gelap dan sunyi. Maya terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah itu mimpi atau penglihatan. Tapi satu hal yang pasti, dia merasa seperti ada seseorang yang benar-benar mengamati dirinya. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju cermin di kamar mandi. Saat dia menatap bayangannya, dia melihat sesuatu yang membuatnya menjerit keras. Di balik bayangannya ada sosok Daniel, wajahnya pucat, matanya hitam, dan senyumnya begitu menyeramkan. Sosok itu tersenyum lebih lebar sebelum menghilang begitu saja. Pagi harinya, Maya memutuskan untuk mencari cara untuk membebaskan Dion. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dia perlu bantuan seseorang yang mengerti tentang hal-hal supranatural. Dia ingat cerita tentang seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Seseorang yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang mencari jawaban tentang hal-hal gaib. Dia menyiapkan tas kecil dan pergi ke rumah dukun itu.
Setelah perjalanan panjang, dia tiba di sebuah rumah kecil yang terlihat seperti keluar dari masa lalu. Dukun itu, seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam, menyambutnya dengan senyum misterius. "Aku tahu kenapa kamu datang," kata wanita itu sebelum Maya sempat berbicara. "Kamu mencari cara untuk membebaskan seseorang yang kamu cintai, kan?" Maya mengangguk cepat. "Ya, aku butuh bantuan. Aku harus membebaskan Dion. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Wanita itu tersenyum tipis, tapi ada kesedihan dalam matanya. "Ini bukan masalah yang mudah, nak. Kamu harus siap membayar harga yang sangat mahal. Apakah kamu benar-benar siap untuk itu?" Maya menatap wanita itu dengan tatapan penuh tekad. "Aku siap. Apapun yang harus kulakukan." Wanita itu menghela napas panjang sebelum berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi ingat, sekali kamu memulai ritual ini, tidak ada jalan kembali. Kamu harus memilih dengan hati-hati." Maya merasa tegang, tapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menyelamatkan Dion, meskipun itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Malam itu, Maya kembali ke rumah dengan petunjuk-petunjuk dari dukun tua itu. Dia mulai menyiapkan ritual yang akan membebaskan Dion dari kutukan Daniel. Namun dia tahu bahwa Daniel tidak akan tinggal diam. Dia bisa merasakan kehadirannya menjadi semakin kuat, seperti bayangan hitam yang mengintai di sudut-sudut rumahnya. Saat dia menyalakan lilin-lilin di ruang tamu, dia mendengar suara itu lagi, suara bisikan halus yang bergema di telinganya. "Kamu tidak akan berhasil," kata suara itu, datar namun menusuk. "Dia sudah milikku sekarang." Maya menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia tahu satu hal. Daniel tidak akan membiarkannya melakukan ritual ini. Dia harus bergerak cepat, sebelum semuanya terlambat. Setelah ritual pertama yang gagal, karena gangguan Daniel, Maya merasa seperti dia sedang berlari di tempat. Tidak ada kemajuan nyata, hanya ketakutan yang terus meningkat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan jika dia ingin membebaskan Dion, dia harus mencari bukti konkret tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaan itu. Mengikuti petunjuk dari dukun tua, Maya memutuskan untuk mengunjungi lokasi kecelakaan Dion. Dukun itu memberitahunya bahwa tempat-tempat penuh trauma sering menyimpan jejak-jejak energi spiritual, dan mungkin jejak-jejak itu bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Dion dan Daniel. Lokasi kecelakaan itu adalah sebuah tikungan tajam di jalan tol yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Tempat itu tampak biasa saja di siang hari, tapi ada aura kelam yang sulit dijelaskan. Maya memarkir mobilnya di pinggir jalan dan berjalan menuju area yang ditandai dengan bunga-bunga kering dan lilin-lilin bekas upacara peringatan. Udara di sana lebih dingin daripada tempat lain, meski matahari bersinar terang di atas kepala. Maya menutup matanya, mencoba merasakan sesuatu, apapun itu. Tapi yang dia rasakan hanyalah kekosongan yang menusuk. Seperti ada bagian dari dunia ini yang hilang, digantikan oleh keheningan yang tidak wajar. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Dia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, di kejauhan, dia melihat seorang pria tua berdiri di bawah bayangan pohon besar. Pria itu tampak aneh, matanya kosong, dan tubuhnya kurus kering, seperti orang yang sudah lama tidak makan. "Siapa? Anda?" tanya Maya. Suaranya gemetar. Pria itu tersenyum tipis sebelum menjawab, "Aku saksi mata kecelakaan itu." Maya mendekatinya dengan hati-hati, takut akan apa yang mungkin dia temukan. "Anda melihat apa yang terjadi?" Pria tua itu mengangguk pelan. "Iya, aku melihat semuanya. Tapi aku tidak yakin, apakah kamu siap mendengarnya?" "Aku siap," kata Maya dengan nada tegas. "Aku harus tahu." Pria itu menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Malam itu, aku sedang mengemudi pulang dari pekerjaan. Aku melihat, mobil Dion di depanku, melaju dengan kecepatan tinggi. Tapi ada sesuatu yang aneh, seperti ada 2 orang di dalam mobil itu." "2 orang?" ulang Maya, tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. "Ya," lanjut pria itu. "Aku melihat Dion di kursi pengemudi, tapi di kursi penumpang ada seseorang, wajahnya tertutup kabut, seperti dia bukan manusia biasa. Lalu, tiba-tiba,
mobil itu oleng dan menabrak pembatas jalan. Semuanya terbakar dalam hitungan detik. Maya merasakan dadanya sesak. Jadi, Dion tidak sendirian di dalam mobil itu? Apa Anda yakin? Pria itu mengangguk lagi, matanya menatap Maya dengan intens. Aku yakin, dan satu hal lagi, aku melihat seseorang keluar dari mobil setelah kecelakaan itu. Seseorang yang mirip Dion, tapi bukan Dion. Dia berjalan ke arah hutan dan menghilang begitu saja. Maya merinding mendengar cerita itu. Jadi, Daniel benar-benar ada di sana malam itu. Tapi bagaimana mungkin dia bisa lolos dari kecelakaan itu tanpa cedera? Dan apakah Daniel lah yang masuk ke tubuh Dion setelah kecelakaan? Setelah berbicara dengan pria tua itu, Maya kembali ke rumah dengan pikiran yang semakin kacau. Dia mulai menyadari bahwa Daniel tidak hanya mengambil alih tubuh Dion, dia juga menggunakan tubuh itu untuk mendekatinya. Mungkin itulah alasan mengapa Daniel ada di malam pernikahan mereka. Namun, ketika dia tiba di rumah, dia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, seperti ada kehadiran yang tidak terlihat mengisi ruang-ruang kosong. Dia mencoba mengabaikannya, tapi suara-suara halus mulai terdengar lagi, bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Kamu tidak seharusnya mencari tahu, kata suara itu, datar namun menusuk. Ini akan berakhir buruk untukmu. Maya menoleh, cepat tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, di cermin di ruang tamu, dia melihat sosok Daniel lagi. Wajahnya pucat, matanya hitam, dan senyumnya menyeramkan. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Maya. Suaranya gemetar. Daniel tidak menjawab. Dia hanya tersenyum lebih lebar. Sebelum menghilang begitu saja, meninggalkan Maya dalam kegelapan. Malam itu, Maya memutuskan untuk mencoba ritual pembebasan sekali lagi. Dia tahu bahwa Daniel tidak akan membiarkan dia melakukan ini dengan mudah, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia menyalakan lilin-lilin di ruang tamu dan mulai membaca mantra yang diberikan oleh dukun tua itu. Namun, saat dia membaca mantra, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Lilin-lilin itu padam satu persatu, dan suhu di ruangan itu turun drastis. Maya merasakan napas dingin di lehernya, dan suara bisikan itu menjadi semakin keras. Berhenti. Teriak suara itu, kali ini lebih marah. Aku tidak akan membiarkanmu. Tiba-tiba, pintu-pintu di rumah itu mulai terbuka dan tertutup dengan sendirinya, seperti ada angin badai yang masuk. Buku-buku di rak jatuh ke lantai, dan furnitur bergeser beberapa sentimeter. Maya mencoba tetap tenang, tapi dia tahu bahwa Daniel sedang mencoba menghentikannya. Dia melanjutkan membaca mantra, suaranya semakin keras meski tubuhnya gemetar. Saat dia sampai pada baris terakhir, seluruh rumah tiba-tiba sunyi. Lilin-lilin itu menyala kembali dengan sendirinya, dan udara di ruangan itu terasa lebih ringan. Namun ketika Maya menoleh ke cermin, dia melihat Dion, wajahnya seperti dulu, bahagia dan penuh cahaya. Dia tersenyum lembut padanya sebelum menghilang begitu saja. Maya merasa lega untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Tapi dia tahu bahwa ini belum berakhir. Daniel masih ada di luar sana, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Setelah ritual yang tampaknya berhasil memanggil Dion, meskipun hanya sesaat, Maya merasa ada secercah harapan. Namun, dia juga tahu bahwa ini belum berakhir. Daniel masih menghantui rumahnya, dan kehadirannya semakin kuat setiap hari. Maya membutuhkan lebih banyak jawaban untuk melawan kekuatan jahat itu. Dia memutuskan untuk kembali ke akar masalah, keluarga Dion. Dia pergi ke rumah Ibu Dion lagi, kali ini dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Ibu Dion menyambutnya dengan ekspresi lelah, tapi ketika Maya menjelaskan bahwa dia sedang mencari cara untuk membebaskan Dion, wanita tua itu terlihat ragu-ragu. Aku tahu kamu mencintai putraku, kata Ibu Dion akhirnya, suaranya bergetar. Tapi apa yang kamu cari mungkin lebih buruk daripada yang kamu bayangkan. Saya tidak peduli, jawab Maya tegas. Saya harus tahu segalanya jika ingin menyelamatkannya. Ibu Dion menghela napas panjang sebelum mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari lemari. Kotak itu penuh debu, seolah sudah lama tidak dibuka. Di dalamnya ada beberapa surat, foto, dan benda-benda milik Dion dan Daniel. Salah satu foto menarik perhatian Maya, foto kecil Dion dan Daniel saat mereka masih anak-anak. Ada sesuatu yang aneh di foto itu. Di belakang kedua anak itu, ada bayangan hitam besar yang tidak sesuai dengan cahaya di sekitarnya.
Foto ini diambil beberapa minggu sebelum Daniel meninggal, kata Ibu Dion pelan. Sejak itu, Dion selalu bilang bahwa dia melihat Daniel di sekitarnya. Aku pikir itu hanya trauma, tapi seiring waktu, aku mulai meragukan. Apakah Dion pernah melakukan sesuatu yang aneh setelah kecelakaan itu? Tanya Maya, Ibu Dion. Mengangguk, wajahnya penuh rasa bersalah. Ada masa di mana Dion sering pergi ke tempat-tempat aneh di tengah malam. Dia bilang dia mencoba berbicara dengan Daniel, tapi aku tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Dia selalu pulang dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Maya merasakan firasat buruk mendengar cerita itu. Dia membuka salah satu surat di dalam kotak itu. Surat itu ditulis oleh Dion kepada dirinya sendiri beberapa tahun lalu. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melindungi Maya, bahkan jika itu berarti membuat kesepakatan dengan sesuatu yang tidak seharusnya aku ganggu. Jika sesuatu terjadi padaku, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintainya lebih dari apapun. Jagalah dia. Jangan biarkan dia tahu apa yang telah kulakukan. Maya merasa seperti dadanya diremas. Apa yang Dion maksud dengan kesepakatan? Dan siapa yang diajaknya berunding? Dia membalik halaman-halamannya hingga menemukan catatan lain. Daniel tidak pernah benar-benar pergi. Dia selalu ada di sini, dalam bayanganku, dalam mimpi-mimpiku. Dia ingin sesuatu dariku, tapi aku tidak tahu apa. Aku takut, karena aku tahu dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkannya. Setelah meninggalkan rumah Ibu Dion, Maya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Daniel. Dia pergi ke perpustakaan lokal dan mulai mencari artikel atau laporan tentang kecelakaan yang menewaskan Daniel. Setelah beberapa jam mencari, dia menemukan artikel lama yang menyebutkan bahwa kecelakaan itu tidak biasa. Beberapa saksi mata melaporkan melihat sesosok pria dewasa di dekat sungai tepat sebelum Daniel jatuh. Tidak ada yang bisa menjelaskan siapa pria itu. Tapi semua orang sepakat bahwa dia menghilang begitu saja setelah kecelakaan terjadi. Maya merasa ada pola yang mulai terbentuk. Daniel tidak hanya mati dalam kecelakaan itu. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Mungkin itulah alasan mengapa dia tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin itulah alasan mengapa dia kini menggunakan tubuh Dion untuk mendekati Maya. Malam itu, Maya kembali ke rumah dengan pikiran yang semakin gelisah. Ketika dia duduk di ruang tamu, dia merasakan udara dingin yang familiar. Suara langkah kaki pelan terdengar di lorong, dan dia tahu bahwa Daniel ada di sana. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyanya keras, suaranya penuh amarah. Sosok Daniel muncul di sudut ruangan, wajahnya pucat dan senyumnya tipis. "Aku ingin apa yang seharusnya menjadi milikku," katanya datar. "Dion mengambil segalanya dariku, hidupnya, cintanya, bahkan kamu. Sekarang giliranku untuk memiliki semuanya. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa," bentak Maya. "Aku akan membebaskan Dion, apapun yang terjadi." Daniel tertawa pelan. Suaranya bergema seperti dua orang yang berbicara bersamaan. "Kamu tidak mengerti, kan? Dion sudah tidak ada lagi. Yang kamu lihat adalah aku menggunakan tubuhnya. Kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang sudah mati." Maya merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Dia mencoba menahan air mata, tapi kata-kata Daniel terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Apakah dia benar? Apakah Dion sudah hilang selamanya? Namun, sebelum Maya bisa berkata apa-apa lagi, suara lain terdengar di ruangan itu. Suara yang lebih lembut, lebih hangat. "Maya," dia menoleh cepat dan melihat sosok Dion di pintu ruang tamu. Wajahnya seperti dulu, penuh cahaya dan kasih. "Sayang." Dia tersenyum lembut padanya sebelum berkata, "Jangan dengarkan dia. Kamu bisa menyelamatkanku. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri." Sebelum Maya bisa meraihnya, sosok Dion menghilang begitu saja. Dia tahu satu hal. Dia tidak boleh menyerah. Dia harus melawan Daniel, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Setelah kejadian malam itu, ketika Dion muncul sejenak untuk memberinya harapan baru, Maya merasa seperti ada dua kekuatan besar yang saling bertarung di dalam hidupnya. Di satu sisi, ada cintanya pada Dion yang membuatnya terus berjuang. Di sisi lain, ada Daniel, bayangan hitam yang mengancam akan menghancurkan segalanya jika dia tidak menyerah. Namun,
Maya tahu bahwa dia tidak bisa hanya mengandalkan firasat atau penglihatan-penglihatan singkat. Dia membutuhkan jawaban konkret tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Dion dan Daniel. Apa yang Dion lakukan setelah kematian Daniel? Dan apa perjanjian yang dia maksud dalam surat-suratnya? Pagi itu, Maya kembali ke ruang kerja Dion. Dia sudah menyelidiki kotak-kotak tua dan album foto, tapi ada sesuatu yang masih belum dia temukan. Dia mulai mencari di tempat-tempat yang lebih tersembunyi, di balik rak buku, di bawah laci meja, bahkan di celah-celah dinding. Akhirnya, dia menemukan sebuah amplop kecil yang tersembunyi di belakang salah satu foto keluarga di dinding. Sendi. Dalam amplop itu ada secarik kertas tua yang tampak rapuh. Tulisan di atasnya adalah simbol-simbol aneh yang tidak bisa dia pahami. Tapi di bagian bawah, ada beberapa baris tulisan tangan Dion. Aku membuat kesepakatan dengan kegelapan. Aku memohon agar Daniel bisa kembali, meskipun hanya untuk beberapa saat, tapi aku tidak tahu bahwa dia akan mengambil alih semuanya. Sekarang, aku terperangkap di dunia antara kehidupan dan kematian. Jika kamu membaca ini, aku sudah tidak ada lagi. Maya merasakan napasnya tersengal-sengal. Jadi, inilah alasannya. Dion telah melakukan ritual gelap untuk memanggil Daniel kembali. Mungkin karena rasa bersalah atas kematian saudaranya. Tapi sebagai gantinya, Daniel mendapatkan kendali atas tubuh Dion setelah kecelakaan itu. Lalu, apakah Dion benar-benar mati dalam kecelakaan itu? Atau apakah dia masih ada di suatu tempat, menunggu untuk dibebaskan? Dengan informasi baru ini, Maya memutuskan untuk mencari dukun tua sekali lagi. Dia tahu bahwa wanita itu memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan mungkin dia bisa menjelaskan apa arti dari perjanjian yang Dion buat. Ketika dia tiba di rumah dukun itu, wanita tua itu sudah menunggunya, seolah-olah dia tahu bahwa Maya akan datang. "Aku sudah menunggumu," katanya tanpa basa-basi. "Apa yang kamu temukan?" Maya memberikan kertas tua itu kepada dukun itu. Wanita itu membacanya dengan ekspresi serius, lalu menghela napas panjang. "Ini adalah ritual pemanggilan jiwa yang sangat berbahaya," katanya pelan. Dion mencoba memanggil Daniel kembali dari dunia orang mati, tapi sebagai gantinya, dia harus menyerahkan tubuhnya sendiri. Jadi, Daniel mengambil alih tubuh Dion? Tanya Maya, suaranya gemetar. Wanita itu mengangguk. "Ya, tapi ada satu hal yang mungkin kamu tidak tahu. Ketika seseorang melakukan ritual ini, jiwa mereka tidak benar-benar hilang. Mereka terperangkap di dunia antara kehidupan dan kematian, menunggu untuk dibebaskan. Jika kamu ingin menyelamatkan Dion, kamu harus memutuskan hubungan antara Daniel dan tubuh itu. Bagaimana caranya?" Tanya Maya, tatapannya penuh tekad. "Ada cara," kata dukun itu, tapi nada suaranya berubah menjadi lebih muram. "Tapi harganya mahal. Kamu harus masuk ke dunia antara itu sendiri, menghadapi Daniel langsung, dan memilih siapa yang pantas mendapatkan tubuh itu. Jika kamu gagal, kamu akan terperangkap di sana selamanya." Maya tidak ragu. "Aku siap." Malam itu, Maya mempersiapkan ritual terakhir. Dukun itu memberinya petunjuk detail tentang cara memanggil jiwa Dion dan Daniel ke dunia manusia. Dia harus menggunakan lilin-lilin tertentu, membaca mantra yang tepat, dan memfokuskan pikirannya sepenuhnya pada tujuan itu. Namun, ketika dia mulai membaca mantra, udara di sekitarnya berubah. Lilin-lilin itu bergoyang liar, dan suhu di ruangan itu turun drastis. Suara bisikan halus mulai terdengar, semakin keras hingga menjadi jeritan. "Berhenti!" teriak suara Daniel. Kali ini lebih marah daripada sebelumnya. "Aku tidak akan membiarkanmu." Sosok Daniel muncul di sudut ruangan, wajahnya pucat dan matanya hitam pekat. Dia bergerak ke arah Maya, tangannya terulur seperti mencoba menghentikannya. Namun Maya tetap fokus, melanjutkan mantra dengan suara yang semakin keras. Akhirnya, pintu ke dunia antara terbuka. Maya merasakan tarikan kuat yang menariknya ke dalam kegelapan. Saat dia membuka mata, dia berada di tempat yang sama sekali. Berbeda, sebuah padang luas yang diterangi cahaya redup, dengan langit yang dipenuhi awan hitam bergulung-gulung. Di kejauhan, dia melihat dua sosok berdiri berhadapan. Salah satunya adalah Dion, wajahnya penuh cahaya dan senyum lembut yang dikenalnya. Yang lain adalah Daniel, wajahnya penuh kemarahan dan kebencian. "Maya," kata Dion, suaranya jernih namun lembut.
Kamu tidak seharusnya ada di sini. Kamu harus pergi, kata Daniel, suaranya dingin dan menusuk. Ini adalah urusan kami, bukan urusanmu. Maya mengabaikan Daniel dan melangkah maju ke arah Dion. Aku di sini untukmu, katanya, suaranya penuh tekad. Aku akan membebaskanmu, apapun yang terjadi. Daniel tertawa keras, suaranya bergema seperti badai. Kamu tidak mengerti, kan? Dion sudah mati. Yang ada di depanmu hanyalah bayangan dari masa lalu. Aku masih di sini, kata Dion. Suaranya penuh emosi. Dan aku butuh bantuanmu, Maya. Maya merasa dilema. Dia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir. Pertempuran antara cinta dan kebencian, antara hidup dan kematian. Dia harus memilih. Maya merasa seperti berada di ambang kehancuran. Udara di dunia antara ini lebih dingin daripada apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dan setiap langkah yang dia ambil terasa seperti melawan gravitasi yang tidak wajar. Di hadapannya, Dion dan Daniel saling berdiri tegak, seperti dua kutub magnet yang bertolak belakang. Yang satu bersinar dengan cahaya hangat, sementara yang lain dikelilingi oleh kegelapan pekat. Kamu harus memilih, kata Daniel. Suaranya datar namun penuh ancaman. Aku atau dia? Maya menoleh ke arah Dion, matanya penuh keteguhan. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih hidup kami, katanya keras kepada Daniel. Apapun yang kamu inginkan, itu bukan milikmu. Daniel tertawa sinis, senyumnya menyeramkan dan tajam seperti pisau. Kamu pikir ini tentang aku? Ini tentang Dion. Dia yang memulai semua ini. Dia yang memanggilku kembali dari kematian. Sekarang, tubuhnya adalah milikku. Dion maju selangkah, matanya penuh rasa bersalah. Maya, aku minta maaf, katanya pelan. Aku hanya ingin melindungimu. Aku tidak tahu bahwa Daniel akan melakukan ini. Aku tahu, jawab Maya, suaranya lembut tapi pasti. Tapi kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Kamu harus melawan. Daniel mendesis marah, suaranya bergema seperti badai. Cukup, aku sudah muak dengan semua ini. Dia melangkah ke arah Maya, tubuhnya mulai berubah, bayangan hitam menyelimuti dirinya, membuatnya tampak seperti siluet monster yang mengerikan. Namun, Maya tidak mundur. Dia mengangkat tangannya, mencoba menghalau energi negatif yang dirasakannya. Dukun tua itu memberitahunya bahwa dia harus menggunakan cinta sebagai senjata melawan Daniel. Jadi, dia memusatkan semua kenangannya bersama Dion, setiap sentuhan, setiap tawa, setiap saat mereka habiskan bersama, dan memvisualisasikan cahaya putih yang melingkupi tubuhnya. Cahaya itu muncul secara bertahap, seperti lilin kecil yang menyala di tengah kegelapan. Daniel berteriak kesakitan, bayangannya mulai melemah. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya, suaranya retak. Ini karena aku mencintainya, kata Maya, suaranya penuh keyakinan. Dan cinta lebih kuat daripada kebencianmu. Namun, Daniel tidak menyerah begitu saja. Dia berbalik ke arah Dion, mencoba menyeretnya kembali ke dalam kegelapan. Kamu tidak bisa lolos dariku, saudaraku. Kamu membawaku kembali, dan sekarang kita akan tetap bersama, selamanya. Dion berjuang melawan genggaman Daniel, tapi kekuatan Daniel terlalu besar. Maya merasakan panik menguasai dirinya. Dia tidak bisa kehilangan Dion lagi. Dia harus melakukan sesuatu. Dia ingat petunjuk dukun tua itu. Untuk membebaskan Dion, dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Maya menutup matanya sejenak, mencoba menerima kenyataan bahwa ini adalah satu-satunya cara. Daniel, katanya tegas, menarik perhatian kedua saudara itu. Jika kamu ingin tubuh itu, maka ambillah aku sebagai gantinya. Daniel tertegun, matanya menyipit curiga. Apa maksudmu? Aku akan masuk ke tubuh itu sebagai pengganti Dion, lanjut Maya, suaranya gemetar tapi penuh tekad. Tapi jika kamu mengambilku, kamu harus melepaskan Dion. Biarkan dia pergi ke tempat ia seharusnya. Dion berteriak protes. Tidak, Maya, jangan lakukan ini. Namun, Maya hanya tersenyum pada Dion, air mata mengalir di pipinya. Aku mencintaimu, Dion, selalu dan selamanya. Daniel tertawa keras, suaranya bergema seperti guntur. Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Dia menjentikkan jarinya, dan dalam sekejap Maya merasakan tubuhnya mulai hilang, seperti asap yang tertiup angin. Namun, sebelum dia benar-benar lenyap, cahaya putih yang melingkupinya meledak dengan intensitas yang luar biasa.
Ledakan itu menghancurkan kegelapan di sekitar mereka. Daniel berteriak kesakitan, bayangannya mulai hancur menjadi serpihan-serpihan hitam. Dia mencoba melawan, tapi cahaya itu terlalu kuat. Akhirnya, dia menghilang sepenuhnya, meninggalkan hanya keheningan. Dion berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Maya merasakan dirinya kembali ke dunia nyata, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia melihat Dion menatapnya dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Kenapa kamu melakukannya?" tanyanya. Suaranya bergetar. "Karena aku mencintaimu," jawab Maya. "Dan aku tahu bahwa inilah satu-satunya cara." Namun Dion menggeleng pelan. "Tidak, Maya, kamu tidak mengerti. Tubuh itu sudah tidak bisa kembali ke dunia nyata. Kamu telah mengorbankan dirimu untuk sesuatu yang tidak bisa kuperbaiki." Sebelum Maya bisa menjawab, dia merasakan tubuhnya mulai memudar. Dunia antara ini mulai menelan dirinya, seperti pasir yang jatuh ke dalam lubang hitam. Dion berteriak memanggil namanya, tapi suaranya semakin samar. Maya merasakan tubuhnya semakin ringan, seperti partikel debu yang terbawa angin. Dunia antara ini mulai menyelimutinya sepenuhnya. Kegelapan dan cahaya bercampur menjadi satu dalam pusaran yang tak terhentikan. Dia bisa mendengar suara Dion memanggil namanya dari kejauhan. Tapi suara itu semakin samar, seperti bisikan yang hilang di tengah badai. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Maya tidak merasa takut lagi. Dia merasakan ketenangan aneh yang melingkupi dirinya, seolah-olah dia akhirnya menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuinya selama ini. Pengorbanannya bukanlah sebuah kekalahan, itu adalah pilihan yang dia buat dengan kesadaran penuh untuk melindungi orang yang paling dia cintai. Dion berdiri sendirian di padang luas dunia antara. Tubuhnya gemetar karena rasa bersalah dan kehilangan. Dia mencoba meraih Maya satu kali lagi, tapi tangan-tangannya hanya mencengkeram udara kosong. Dia jatuh berlutut, air mata mengalir di pipinya. "Maafkan aku, Maya, maafkan aku." Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya, seperti angin yang membisikkan kata-kata penuh kasih. "Jangan menangis, Dion. Ini adalah pilihanku." Dion menoleh cepat, dan di sana dia melihat sosok Maya muncul di hadapannya. Wajahnya sama seperti dulu, penuh cahaya dan senyum hangat. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Dia tampak lebih transparan, seperti bayangan yang mulai memudar. "Maya." Dion berusaha meraihnya, tapi tangannya melewati tubuhnya seperti asap. "Aku baik-baik saja," kata Maya pelan. Suaranya seperti datang dari jauh. "Aku sudah memilih jalanku, dan kamu harus memilih milikmu. Kamu harus kembali ke dunia nyata, Dion. Itulah alasan aku melakukan ini." "Tidak," bentak Dion. Suaranya bergetar. "Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini." Maya tersenyum lembut, matanya penuh cinta. "Kamu sudah meninggalkanku sekali saat kecelakaan itu. Sekarang, biarkan aku yang membebaskanmu. Kita tidak ditakdirkan untuk bersama di dunia ini, tapi kita akan bertemu lagi nanti." Dion ingin menolak, ingin tetap tinggal di dunia antara ini demi Maya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Cahaya putih mulai menyelimuti tubuhnya, menariknya kembali ke dunia nyata. Dia melihat Maya untuk terakhir kalinya. Wajahnya penuh ketenangan dan cinta yang tidak pernah pudar. "Selamat tinggal, Dion," kata Maya pelan sebelum sosoknya benar-benar menghilang. Ketika Dion membuka matanya, dia berada di ruang tamu rumahnya. Lilin-lilin di sekitarnya sudah padam, dan cahaya pagi mulai masuk melalui jendela. Dia merasakan tubuhnya kembali normal, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Maya sudah pergi, dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi di dunia. Namun, ada sesuatu yang membuatnya lega. Suara-suara halus dan bayangan hitam yang selalu menghantuinya sudah lenyap. Daniel tidak lagi ada di sisinya. Maya telah berhasil membebaskannya dari kutukan itu, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Beberapa hari kemudian, Dion pergi ke tepi jurang di mana mereka pertama kali bertemu bertahun-tahun lalu. Di sana dia menemukan sebuah lilin kecil yang menyala, diletakkan di atas batu besar. Di samping lilin itu, ada secarik kertas dengan tulisan tangan Maya. "Aku mencintaimu selalu, Dion. Jangan pernah lupa itu." Dion berlutut di tanah, air, mata mengalir di pipinya. Dia tahu bahwa Maya sudah pergi, tapi dia juga tahu bahwa cintanya tidak akan pernah hilang. Dia berdiri perlahan, menggenggam cincin pernikahan mereka erat-erat di tangannya. "Terima kasih, Maya," katanya pelan. Suaranya penuh emosi. "Aku akan menunggumu." Pada malam itu, Dion kembali ke rumahnya.
duduk di sofa dengan foto-foto lama mereka di pangkuannya. Dia menyalakan lampu kecil, mencoba menahan kegelapan agar tidak menelannya. Namun, ketika dia menatap cermin di seberang ruangan, dia melihat sesosok wanita di balik bayangannya. Maya tersenyum padanya, wajahnya penuh cahaya seperti dulu. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memberinya tatapan penuh cinta sebelum menghilang begitu saja. Dion menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Dia tahu bahwa Maya akan selalu ada di sisinya, meskipun tidak dalam bentuk fisik. Cinta, mereka melampaui batas kehidupan dan kematian, dan itulah yang membuatnya tetap bertahan. Di ujung jurang itu, pada waktu yang sama, sebuah cahaya putih muncul di langit. Maya berdiri di sana, tersenyum damai. Dia merasakan tangan Dion menggenggam tangannya erat, meskipun dia tidak bisa melihatnya. "Sekarang kita bebas," katanya pelan sebelum melangkah maju ke dalam cahaya itu. Dan begitu mereka melangkah bersama, dunia mereka akhirnya bersatu dalam keabadian.